itu anaknya. Oma kan sering bangun, yes. Nah, pada saat saya bangun, mereka makin lampu, dua-duanya kan lampu mereka dua, pakai lampu tidur itu kan belum lemah. Jadi saya datang, masuk, buka pintu, kipas anginnya kencang sekali. AC mereka lagi rusak, jadi mereka pakai kipas angin itu keras sekali anginnya. Dan ada yang tidak pakai baju tidur. Saya pikir, yang masuk angin nanti cucuku. Bisa melangkah dengan tidak kasih nyala lampu, bayangkan. Saya melangkah masih pakai sandal jepit, saya tidak saya melangkah itu saya tidak tahu ada benda yang saya harus injak. Saya melangkah maksudnya mau kasih geser kipas anginnya, jangan kena tangannya. Nanti masuk angin. Sudah, belum saya sempat pegang kipas angin, saya injak apa itu aroma terapi anak-anak, injak langsung kepleset tujuh langsung lari itu aroma terapi anak yang lagi muda pas di tengah-tengah langsung dalam suasana masih gelap, masih lampu yang saya langsung lari, saya bertahan. Begitu saat ini langsung saya tertangkap di lemari pakaian anak-anak, pas datang pipiku ini cek di sini. Inilah ada cacat. Jadi tadinya itu saya tidak pede mau datang karena harus buka masker, mau bicara, jadi saya tidak apa-apa saja. Alasan saya tidak mau datang tadi ini bukan alasan karena ya walaupun memang sakit badan, tapi bukan karena saya tidak bisa datang. Hanya saya tidak percaya diri. Kan anak-anak bilang, anakku bilang, Tuhan tahu, karena tidak sengaja. Mereka tidak sengaja pun Tuhan masih ditopang Tuhan, tidak ngapa-ngapain, tanganmu tidak ini, tidak ada yang apa-apa gitu, tidak enggak. Itu Tuhan yang masih ditopang sampai lucu. Saya bilang pagi, anak-anak berumuni saya, orang pada tertawa. Tiba-tiba cucuku itu dia dengar lagi bunyi, bunyi kan badannya besar, bunyi. Sudah kasih nyala sekolah, nyala. Kenapa oma? Oma ini saya begitu. Saya sudah lagi dulu. Cina oma benar? Iya, salah sedikit. Iya ya. Itu apa minyak anginnya mama di kamar? Mama itu kan ada minyak angin yang biasa dipakai masak dulu, minyak angin kapak kampak. Gitu. Diambil ternyata cukup juga diambil hanya tisu. Lucu, tisu, ambil langsung pelan-pelan begini di pipiku. Kok ambil cepat minyak angin supaya terlihat tidak banyak oma. Sudah salah kasih begini miring-miring, kepala aku begini udah pasangkan minyak angin. Pedis juga. Ternyata ini terkupas kulitnya di pipi. Besoknya nanti saya perhatikan terkupas. Karena kan pipinya kita kan bagaimana kan betul. Jadi walaupun ini bukan jati, lemarinya analikna. Jadi pas ini langsung luar biasa. Saya betul insiden terjadi sungguh-sungguh itu jam 3. Saya bilang, saya besok pagi mau ke gereja apa enggak? Satu bilang, pasti seperti gereja. Saya tidak sakit apa-apa toh. Hari Sabtu kan itu kejadiannya. Tapi saya tidak datang pagi karena biarlah saja saya bilang nanti malam saya pakai masker, tidak buka-buka, masker itu saya datang. Tidak percaya diri kan, masih agak lebar, dia punya rumah. Sudahlah sebenarnya. Mulai sakit berdingkak. Saya langsung bikin alas status. Saya lihat, ada ibu Lili menghadir. Kita bikin semangat. Ibu ketua juga bilang, kalau semangat, tidak sakit, saya tidak apa-apa sama si Lulu. Kami bisa hadir. Begitu ada yang baru, dan sudah lama pergi merantau melibur yang lama sekali. Ada ibu Lili, kalau perawatan sana, ada ibu Desi, hadir sampai hari ini saya pergi. Ada ibu Merlin yang baru ini mau gabung, walaupun ya sudah berapa lama di sini kan ulang tahun. Udah
pergi pulang. Kakiku tidak sakit, hanya ini saja tidak terjadi. Susah nanti pakai masker, tapi kan bersaksi harus kita masker. Pas ketahuan lagi sudah sakit terus Bibi bilang, tante sebentar mau ke Suria, apa syukuran kan? Oh iya, lupa ya. Kayaknya saya tidak pergi, soalnya mau buka masker. Nanti mau makan, tapi saya syukuran pasti makan besar. Saya bilang terus bantalnya ada. Udah, bentar saya ditanya sama kesana, saya bilang kayaknya tidak mau pulang. Jadi puji Tuhan, saya boleh hadir hanya karena bukan sakit, hanya itu tidak percaya diri mau datang. Saya tak ada ibu Lili, ibu Yeti, saya tidak ketemu. Baru hari Minggu pagi kan ibu Yeti hadir. Saya tidak hadir malam itu sehari. Saya kaget, saya di grup. Dia bilang, ibu Yeti dijemput. Ibunya dia tahu yang ini. Ibu Yeti mau dijemput. Oh, Yeti ada harus. Udah lama dari dijemput. Dari puji Tuhan, kesaksiannya dari saya. Kecuali kalau Yeti melatih. Iya, singkat-singkat saya. Mereka
keluar di jalan itu makan saja banyak. Sini tidak bisa makan, kalau saya makan saya mau minta. Dia bilang mesti makan, dia paksa saya makan. Dia sudah sampai kasih makanan, datang saya makan saya mau minta. Dia bilang saya makan saya mau minta. Sebenarnya kalau makan saya tidak bisa makan, kalau langsung minta. Dia bilang langsung harus makan. Saya bilang kau tidak rasa sama saya tidak sama dia. Kau tidak rasa saya sudah setengah mati, saya paksa tidak bisa. Kalau sakit bisa, sama sakit saya rasa. Karena sakit saya juga, kalau saya merasa tidak ada. Kemudian dia mau operasi, mau keluar dulu. Karena mama saya itu operasi nanti bahaya. Dulu tidak mau bisa operasi sakit, kalau saya sudah saya rugi. Kapan kalau saya bisa operasi itu sudah jalan semua selesai, terus operasi tidak bayar. Yesus itu dia nanti saya jaga di sini. Operasi. Terima kasih dari bapak-bapak, ibu-ibu, semua sudah bantu saya berdua, saya bisa ada di sini sekarang. Bersyukur semua di sini dan saya berdoa. Terima kasih ini. Tadi saya bilang ini bersaksi ini bilang dia mau tidak mau. Bagaimana lucu luar biasa. Siapa lagi? Ibu Sariti, wah semangat ya. Kasih sayang Tuhan buat kami ya. Pada bulan kemarin tanggal 2 cucu saya ini sudah. Terus pagi hari tadi cucu saya ini sudah juga. Satu sudah kan masuk SD. Makasih kepada guru-guru khususnya yang sudah membimbing. Terima kasih dari saya. Terima kasih. Siapa lagi? Ya, masih ada? Sikat-sikat aja. Iyalah. Jangan disimpan. Ya, sikat-sikat aja. Selamat sore, Oma, Opa yang terkasih dalam Kristus, ya khususnya buat pendeta dan pendeta yang dikasih Tuhan. Ya sore hari ini saya bukan bersaksi tetapi menyampaikanlah. Ya, saya minta maaf ya, kurang lebih 2 bulan saya tidak hadir. Jadi saya minta supaya dimengerti karena saat ini saya harus membagi keadaan saya buat anak-anak. Katanya jangan selalu dikendali. Jadi yang tua di bawah juga mami harus di sini. Ya, apalagi suaminya maunya saya di sana saja. Ya, tapi saya bilang jangan ya. Kebetulan itu hari ya tiba-tiba ada berita kakak sakit, jadi saya pulang sehari langsung paginya saya langsung ke Jakarta. Jadi sampai saat ini sebenarnya keadaan kakak masih di ICU, tapi saya bilang saya tidak terlalu lama, sudah 12 hari saya bilang. Tapi puji Tuhan ada perubahan ya. Itulah mungkin kehidupan saya saat ini. Belum lagi sudah ada pesan lagi, Oma bulan September saya mau wisuda master saya, Oma harus hadir. Bagaimana? Jadi saat ini memang saya harus berbagi-bagi lah untuk anak-anak ya. Belum lagi
dalam kitab Filipi pasal 4 ayat 4 sampai dengan 9. Filipi pasal 4 ayat 4 sampai dengan 9 yang berbunyi, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat kepadaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Amin. Terima kasih. Maaf ya, terkesan kita terburu-buru tentang harus kita lakukan semuanya ya. Pak ya, ada firman-firman kita harus buat dulu ya. Ajar kami dulu. Ya, luar biasa ya, sore hari ini ada yang sudah lama pergi datang
semakin bertambahnya usia, maka kita akan semakin maunya itu diam, maunya itu tidak kemana-mana, maunya itu tidak beraktivitas. Tetapi itu akan berakibat buruk di dalam kehidupan kita. Apa sih kata Alkitab tentang bagaimana seharusnya kita menjaga tubuh kita ini? Nah, memang kadang-kadang ada bagian-bagian Alkitab yang kita hanya melihat dari satu sudut pandang. Saya akan baca misalnya di dalam 1 Timotius 4 ayat 8 dikatakan, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Kira-kira ayat ini mengatakan bahwa perlu tidak kita melatih tubuh kita. Nah, ini yang kadang-kadang salahnya, karena memang pada saat itu Paulus melihat satu ekstrim bahwa orang-orang itu kalau untuk hal-hal yang bersifat fisik, untuk olahraga, untuk aktivitas-aktivitas yang bersifat fisik, mereka begitu semangat, tapi begitu diajak beribadah pada malas-malasan. Paulus tidak mengatakan tidak perlu melatih tubuh, tapi memang kalau berlebihan dan kalau hanya fokus pada latihan badani saja, itu terbatas. Maka kita juga harus beribadah. Nah, jadi di sini kita melihat ada keseimbangan. Kemudian Rasul Paulus itu sering menggunakan akan kata-kata atau gambaran daripada pertandingan olahraga tersebut untuk menggambarkan akan kehidupan iman. Maka tentunya dengan Paulus sering menggunakan ini berarti ada hal yang positif. Nah, mungkin kan dikasih contoh seperti gelanggang pertandingan kalau tidak ada hal yang positif di sana. Dikatakan di sana di dalam 1 Korintus 9 misalnya ayat 24 sampai 27 dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, dan seterusnya. Ini artinya bahwa Paulus menggunakan satu gelanggang pertandingan lari. Di sana ada pelajaran yang bisa diambil, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Kalau kita melihat ini, Paulus sendiri berkata ia melatih tubuhnya loh. Tetapi bedanya di mana sekarang? Kalau yang ikut pertandingan itu adalah untuk dapat medali. Nah, kalau misalnya Pak Oma disuruh untuk berlatih olahraga untuk dapat medali, ya mungkin khusus untuk Olimpiade para senior mungkin ya yang umur 60 tahun. Ini di akhir-akhir dalam hari-hari ini ada Olimpiade Paralimpik, namanya Paralimpik itu adalah mereka yang mengalami disabilitas. Jadi ada kekurangan tapi mereka boleh supaya tetap semangat hidup, ada Olimpiadanya sendiri. Tapi saya belum pernah tahu kalau ada Olimpiade khusus lansia ya. Tentu kalau melatih tubuh bukan lagi untuk tujuan menjadi juara. Ada motivasi. Nah, Paulus pada saat itu dia mengatakan saya melatih tubuh supaya saya bisa menguasainya. Nah, dari bagian-bagian firman Tuhan ini, umpama saya melihat memang bahwa dengan usia yang semakin bertambah, ya saya sendiri juga merasa masih muda terus, tetapi ternyata terbatas. Ya, ternyata terbatas. Saya merasa saya ingin main bulu tangkis, gitu ya. Saya mulai belajar, mulai pintar sedikit, apalagi yang ditemani Pak Darius yang kalau Pak Darius itu dari mulai sampai selesai kalau tidak ada apa yang menemani dia terus bisa menemani kita. Saya tidak tahu dari mana tenaganya, ya. Dan masih muda, Bang. Nah, saya juga mikir, masa Pak Darius bisa, saya tidak bisa. Tapi ternyata tidak bisa. Jadi setelah 2 kali main, pada kali yang kedua saya mulai seperti ada bintang.
kami menang, harusnya kan pindah lapangan, ya toh pindah lapangan saya bisa main lagi karena saya merasa sudah saya istirahat, saya duduk, istri saya datang, Papa kenapa? Oh tidak apa-apa. Tapi setelah bilang tidak apa-apa, tidak tahu apa yang terjadi setelah itu. Jadi sempat klaim beberapa menit untuk ada teman-teman, ada Pak Riki yang mengetahui sedikit apa yang harus dilakukan, saya dikasih teh manis dan sebagainya. Saya harus bisa berdamai, saya harus bisa move on bahwa saya harus mencari olahraga lain yang lebih ringan. Nah, bersyukur ada Pak Fendi, dalam hari-hari ini beliau menolong kami, yang suami Ibu Grace ya maksud saya, ada Pak Fendi, tapi maksud saya beliau yang menolong kami ya, yang kami semangat jadi ketemu di alam sana itu bagus karena tidak ada kendaraan, kami jalan. Kalau mengikuti Pak Fendi saya bisa tepar lagi begitu ya, jadi beliau karena sudah lama berlatih bisa jalan aja loh, tapi cepat gitu ya. Saya menemani anaknya Bu Fendi, William gitu. Tidak terlalu cepat, jadi kami iramanya sama. Nah, jadi kepada Bapak Umar, memang mungkin tidak bisa lagi seperti itu. Tetapi prinsipnya begini, semakin kita tidak mau bergerak, semakin kita tidak mau beraktivitas, semakin kita menolak ketika ada satu kegiatan entah kebersamaan seperti ini, semakin cepat itu sudah hukum Allah. Maka jangan kita berpikir hanya berarti saya baca Alkitab terus, saya pokoknya puji Tuhan terus, itu baik. Tetapi fisik juga harus diperhatikan. Nah, gerakan-gerakan yang berbahaya memang harus dihindari. Tetapi gerakan-gerakan itu dikatakan, diistilahkan dokter, gerakan-gerakan fisioterapis dasar yang bisa terus melatih baik itu otak, baik itu gerakan-gerakan tubuh, itu harus terus bisa dilakukan. Nah, dalam akhir bulan ini mungkin Bu Catherine akan datang. Nah, saya berharap nanti kita mulai lagi ya, selang-seling nanti ya, sekali persekutuan biasa, sekali latihan. Nah, hanya saja jangan berhenti di sininya. Kalau hanya 2 minggu sekali, ya kurang gitu ya. Nah, barangkali setelah dapat model gerakannya bagaimana dari Bu Catherine, nah di rumah setiap hari diulangi ya. Jadi saya menghimbau Bapak Umar untuk bisa beraktivitas, tetapi beraktivitas itu beraktivitas yang tidak membahayakan ya, yang tidak membahayakan. Jangan malas dalam tanda petik, yang malas gerak, malas untuk beraktivitas, malas untuk mikir yang susah-susah, karena latihan itu juga adalah latihan untuk berpikir ya. Kalau masih bisa membaca, kalau masih bisa nonton berita, nonton, ikuti apa yang disenangi, karena itu melatih akan otak ya. Nah, hanya saja jangan kemudian ikut-ikutan emosi gitu ya. Ada yang senangnya sepak bola gara-gara itu kesebelasan yang dia suka ini malah nanti bisa jatuhkan kalau begitu ya. Jadi jangan ikut emosi, tetapi untuk melatih agar pikiran ini bisa terus berjalan. Kalau diajak berdiskusi sesuatu, ayo tetap berusaha memberikan pendapat. Kalau diminta untuk bersaksi sesederhana apapun, seperti sudah disaksikan Bu Lili, baik waktu di GKY Makassar atau di sini, itu akan melatih kita untuk bisa terus pikiran kita ini bisa diperbaharui. Nah, jadi biarlah Bapak Umar melihat ini secara berimbang. Yang dilarang Alkitab itu adalah berlebihan. Baik itu yang bersifat, kalau kita melakukan hal yang bersifat fisik secara berlebihan, dan apalagi kalau kita kemudian melupakan hubungan kita dengan Tuhan sampai mengorbankan ibadah kita, memang Paulus berkata itu tidak ada gunanya. Tetapi di dalam batas-batas, seperti Rasul Paulus juga yang melatih tubuhnya, melatih pikirannya, melatih keseluruhan hidupnya. Untuk apa? Motivasinya ini yang kita lihat. Kalau Pak Omar sehat, masih bisa beribadah, masih
Jadi dari motivasinya yang dilihat, oh saya harus berlatih, saya harus senang-senang kecil supaya saya tetap sehat, sehingga saya bisa ikut usiawan, sehingga saya masih bisa bersaksi, masih bisa ikut nyanyi, masih bisa ikut melayani Tuhan. Nah, ini yang tujuan motivasi itu yang akan membuat Bapak umat tetap semangat berlatih, termasuk juga bagi usia yang sudah lanjut ini berlatih untuk di satu sisi bagi mereka yang cepat berat badannya naik harus berlatih untuk membatasi untuk makan yang menimbulkan berat badan naik. Bagi mereka yang susah sekali untuk bisa berat badannya bertambah, itu harus juga berlatih untuk bisa makan yang bergizi dan kemudian bisa sedikit mengangkat berat badan sehingga bisa tetap kuat. Kiranya dengan sikap ini boleh menolong kita, memberkati kita untuk melatih tubuh kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa yang baik, terima kasih untuk firman-Mu. Kami rindu bahwa kami memiliki semangat ya Tuhan, terutama menjaga kesehatan tubuh kami. Firman-Mu kembali mengingatkan kami lewat Rasul Paulus, meskipun memang latihan badani terbatas, tetapi itu bukan berarti kami tidak melakukannya. Biarlah seperti Rasul Paulus melatih tubuhnya sehingga ia bisa melayani Tuhan dengan baik. Demikian juga dengan kami semua. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya kembalikan. Ya, terima kasih saudara singkatnya. Sembuh boleh kita semua ya. Selagi kita walaupun kurang enak badan, tapi kalau kita masih bisa jalan, ya. Datang kepada yang membawa kita ya. Kita sebulan 2 kali ya. Saya senang sekali hari ini saya hadir. Terutama saya bersyukur Ibu Grace bersedia hadir bersama kita pada sore hari ini. Juga Bu Oma yang Mambo yang sudah datang bersama kita ya. Senang sekali hari ini sudah datang, bahkan bersaksi. Semangat ya. Yeti ya, yang masih perangkat. So ya, saya kasih tugas soalnya saya kan lihat mau berangkat di tahun 2003 ya, saya kasih tugas. Ayo, sekarang kita sampai kita akan mendengar persembahan syukur kita kepada Tuhan. Kita angkat sebuah pujian hati yang gembira adalah doa. Mari kita naikkan bagi bersenang kami semangat anak-anak dalam persembahan. Tuhan, segala pujian, hormat dan syukur kami kembalikan kepadamu, di mana Tuhan boleh memimpin persekutuan kami pada sore hari ini. Terima kasih untuk semua berkat yang Tuhan boleh curahkan bagi kami secara rohani pada sore hari ini. Kami boleh bersama-sama bersekutu, kami boleh bersama-sama muji muliakan nama Tuhan, mendengarkan kesaksian. Kami berdoa untuk Bapak Oma, Tuhan terus berikan semangat dan kekuatan. Secara
rumah Bapa di surga, kakaknya yang terkasih, Tuhan biarkan Tuhan boleh menghiburkan, menguatkan mereka, menolong, memberikan kekuatan, penghiburan, dan segala prosesi yang dilakukan boleh berjalan dengan baik. Berdoa untuk Ibu Lili Surajo supaya kehadirannya di tengah keluarga juga boleh menjadi berkat. Tuhan berikan kesehatan yang terbaik baginya ya Tuhan. Kami juga terus menopang di dalam doa daripada kakak terkasih Oma Yeti Meringgi yang masih dirawat di rumah sakit ya Tuhan. Kami mohon kekuatan dan belas kasihan Tuhan. Tuhan boleh bersama dia, memberi kekuatan kepadanya. Tidak ada yang mustahil bagimu ya Tuhan. Jika Engkau berkehendak boleh memberikan mujizat kesembuhan baginya. Kami juga terus berdoa untuk anak-anakmu yang Tuhan telah tolong dalam waktu-waktu ini. Kami sungguh bersyukur untuk Bu Lili Timotius dengan cara Tuhan dan waktu Tuhan boleh menghadirkan orang-orang yang boleh menolong, dokter yang baik yang boleh menolong, membuka hatinya sehingga boleh mengoperasi daripada lutut daripada Ibu Lili Timotius. Tuhan beri semangat kepada Ibu Lili supaya melihat ini sebagai satu pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan yang dialami, dan di dalam pemulihan Tuhan tolong, Tuhan jaga sehingga tidak sampai jatuh, tidak sampai infeksi dan hal-hal yang lain. Kami juga berdoa untuk Ibu Berlina yang sempat terpleset beberapa waktu yang lalu, di mana wajahnya sempat tergores. Tuhan boleh jamah, Tuhan boleh memberikan kepulihan. Kami terus berdoa untuk setiap opa-oma yang ada di dalam kesehatan, di mana di usia tua kesehatan adalah isu yang menjadi sentral, tidak penting di dalam kehidupan opa-oma. Tuhan boleh memberkati. Berdoa untuk keluarga besar mereka, Tuhan boleh berkati ya Tuhan, sehingga anak, cucu, mantu, cicit boleh menjadi penghiburan dan kekuatan bagi opa-oma. Segala kerinduan pergumulan yang bahkan tidak terungkapkan di depan manusia boleh mereka bawa kepada Tuhan, dan Tuhan yang memberikan jalan keluar. Kami bersyukur kalau pada sore hari ini kami juga boleh memberikan persembahan. Terimalah persembahan kami ya Tuhan untuk menjadi kemuliaan bagi nama-Mu, dipakai bagi pelayanan pekerjaan Tuhan, dan secara khusus di dalam persekutuan Komisi Usia Indah ini. Tuhan, di akhir persekutuan kami ini, kami juga bersyukur kalau melalui keluarga Ibu Grace boleh memberkati kami dengan berkat jasmani. Tuhan, biarlah berkat jasmani ini juga boleh menguatkan tubuh kami, menyehatkan kami ya Tuhan, dan kembalikan berkat-Mu di dalam usaha pekerjaan, kehidupan keluarga daripada Feby dan Bu Grace. Terima kasih ya Tuhan. Kami akan mengakhiri persekutuan kami ini, dan biarlah berkat ada atas kami. Bapa, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terima berkat-Nya. Kiranya kasih karunia dan berkat yang melimpah dari Allah Bapa kita, kiranya kasih sayang sejati dari Tuhan Yesus Kristus, kuat kuasa penyertaan dari Allah Roh Kudus, beserta dengan saudara sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, Bapak-Bapak, silakan mengambil saat teduh. Ya, sebagaimana sudah menjadi keharusan, kalau persekutuan Bapak-Bapak tidak lengkap kalau tidak ada foto bersama. Ayo. Ya, mari kita berfoto bersama.